Halo semuanya, balik lagi di podcast AMK edisi keempat bareng sama aku Fardila Adiani dari jurusan Agribisnis angkatan 2020. Di sini aku ditemanin sama dua teman aku. Mungkin dari Mas sama Mbaknya bisa kenalan dulu. Dari Mbaknya dulu kali ya. Oke, halo. Sebelumnya perkenalkan nama aku Aiza Dulistari dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Angkatan 2021. Oke, halo Ais. Mungkin bisa lanjut nih ke Masnya. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Syaful Anam dari Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris angkatan tahun 2021. Oke, halo Ipul. Oke, di sini aku udah ditemenin sama dua teman aku. Mungkin aku mau nanya dulu nih, gimana kabarnya dari kalian? Udah lama kan nggak ketemu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Oke, nggak terasa ya dari kalian udah mau jadi cutting aja nih. Mungkin bisa sharing bareng sama kita buat teman-teman nanti yang bakal jadi maba, buat dari pengalaman kalian nih, cerita-cerita tentang pengalaman kalian yang udah kalian lakuin apa aja sih. Kan kemarin kalian udah jadi maba nih, gimana sih rasanya jadi maba, terus ada persiapan khusus nggak sih buat jadi maba? Mungkin bisa dari Ipul dulu kali ya yang jawab, terus nanti lanjut ke Ais. Oke. Mungkin pas jadi maba dulu yang paling utama kan ini dulu menyiapin berkas buat pendaftaran registrasi online. Jadi waktu itu kan masih online. Nah, di situ menurutku yang paling agak ribet sih di registrasi online-nya. Kemudian di sisi lain kita juga harus nyiapin kayak mungkin untuk dulu kan masih kepikiran bakalan offline, ya pastinya bakalan offline kan. Jadi kita juga harus nyiapin outfitnya, terus kayak buku-buku dan lain-lain. Itu mungkin yang paling ini sih, yang paling penting. Tapi emang yang paling ribet itu yang pas registrasi online seperti itu. Kalau dari Ais gimana nih? Ya dari aku sendiri ya, perasaan pertama kali aku keterima jadi maba itu sebenarnya tuh senang banget karena udah ditolak berkali-kali dan akhirnya melalui jalur SBMPTN akhirnya aku bisa diterima gitu. Terus dan sampai sekarang tuh kerasa banget gitu, walaupun ada serangga-serangga tertentu, karena kan ada yang bilang perkuliahan itu enaknya cuma di awal gitu, kalau udah akhir-akhir tuh lebih sering nangis, terus lebih sering begadang, terus stres, down dan sebagainya. Ya kerasa sih sampai sekarang walaupun aku tuh baru semester 2, tapi udah mulai kerasa karena banyaknya tugas gitu. Terus mengenai persiapan apa aja sih pas aku jadi maba, jujur mengenai berkas aku tuh nggak terlalu nyiapin ya, karena udah dibantu sama kakak aku, jadi aku tuh kayak harus cuma mikirin besok tuh kayak gimana, mau ngekos apa mau enggak. Terus akhirnya memutuskan untuk ngekos. Awalnya mau di asrama gitu karena takutnya aku tuh jadi anak yang kayak gimana gitu. Akhirnya aku ngekos. Dan ngekos pun juga perlu persiapan yang nggak sedikit gitu. Jadi memang harus memperhitungkan jarak. Apalagi aku tuh nggak bawa kendaraan dari rumah ke kos-kosan. Jadi berangkatnya di jalan kaki. Jarak itu menjadi faktor penting ya dalam pemilihan tempat, karena kalau misalkan jalan kaki jauh kan juga membutuhkan tenaga gitu kan, jadi capek sana sini gitu. Dari aku sih itu. Oke, ternyata persiapannya beda-beda ya dari kalian. Nah, selain mempersiapkan itu, dari kalian selain kuliah ada kesibukan lain nggak, kayak ikut organisasi atau UKM atau hima atau kegiatan yang lain gitu, kepanitiaan gitu, ada nggak? Boleh dong, dari siapa dulu nih? Ais dulu deh, gantian nanti terus langsung lanjut ke Iqbal.
Iya, dari kalau misalkan berbicara mengenai kesibukan ya, kalau dari aku sendiri paling kesibukan yang paling menyita waktu yang ngerjain tugas, karena kalau organisasi atau UKM itu uh, ikutnya tuh nggak terlalu banyak karena memang takutnya ntar nggak bisa bagi waktu, keteteran sana sini. Jadi aku tuh memutuskan untuk tidak terlalu mengambil organisasi dan tidak mengikuti UKM terlalu banyak gitu. Karena makin ke sini makin kerasa tugas tuh banyak banget, keteteran. Organisasi pun ya memang organisasi tertentu gitu kan. Terus UKM paling ikutnya cuma 1-2 gitu. Oke, dari Ais udah, lanjut dong dari Ipulnya. Oke, kalau dari saya mungkin kalau hampir sama. Untuk organisasi nggak terlalu banyak, sama untuk UKM-nya juga waktu itu kan masih awal-awal itu kan pas pemilihan UKM masih online juga, jadi waktu itu aku ikut UKM yang harus latihannya itu di offline. Jadi waktu itu pandemi nggak ada kegiatan sama sekali, jadi sama aja kayak aku nggak ikut UKM, cuma masuk grupnya doang. Jadi ya walaupun ikut UKM banyak tapi ya sama aja gitu. Sampai sekarang belum ada info juga, mungkin untuk yang akan datang kayaknya bakal ini sih mulai jalan lagi untuk UKM. Kalau organisasi sendiri waktu itu lagi mikir-mikir sama sih, untuk tugas juga kayaknya bakal banyak gitu tugas. Tapi jujur sih, kalau untuk saat ini menurutku di prodiku ini pendidikan bahasa Inggris untuk tugas kayaknya masih ini belum terlalu banyak juga ya, walaupun udah ada tugas, cuma ya nggak sebanyak kayak prodi Saintek dan lain-lain, kayak Laprak dan lain-lain gitu. Jadi kayak kadang-kadang masih ngerasa kurang gitu, kayak kurang kegiatan. Jadi kayak mau ikut tapi bingung nanti di semester selanjutnya ini lagi malah tugasnya tambah banyak. Jadi ini juga sih sebuah perdebatan yang harus aku selesaikan gitu. Oke, makasih nih buat sharingnya. Nah, dari yang aku tangkap, kalian tuh ketika mau pilih organisasi atau UKM atau kepanitiaan, kalian tuh punya banyak pertimbangan. Boleh dong di-share ke teman-teman gimana cara kalian buat milih organisasi, UKM, atau kayak kepanitiaan gitu buat kalian ikutin selama kuliah. Dari Ipul dulu deh. Oke, kalau organisasi mungkin ini sih, kalau organisasi kan hampir semua organisasi itu kayak hampir sama lah. Mungkin ya di organisasi pasti ya ada proker, terus ada kepengurusan juga kan di sana. Jadi untuk organisasi sendiri mungkin dari aku untuk nyarinya itu yang mungkin jangan nyari di yang ada di dekat kita, maksudnya yang ikut di organisasi itu nggak cuma teman-teman kita aja gitu. Jadi kayak berani keluar sedikit untuk masuk di organisasi yang mungkin jika kita masuk organisasi tersebut kita untuk jejaring kita makin luas gitu. Kayak mungkin keluar ke organisasi yang di UNIF gitu, mungkin itu bisa jadi acuan juga buat dapat jaringan yang lebih luas. Kemudian untuk UKM sendiri mungkin ya namanya UKM pastinya ini sih tergantung juga kalian itu mau ngembangin skill kalian atau mau belajar hal baru gitu. Kalau emang mau ngembangin, kalian lihat dulu kalian itu mungkin untuk keahlian kalian apa, mungkin di bidang olahraga kalian bisa kembangin aja, langsung ikut yang sebelumnya udah pernah gitu. Mungkin di SMA kan dulu ikut ekstrakurikuler silat atau apa gitu, nanti di sini langsung gabung aja kan, di sini juga ada banyak untuk UKM silat. Kemudian kalau kalian mau ini mencoba hal baru, ya mungkin kalian ya
cari aja yang mungkin sekiranya kalian pingin tahu, penasaran gitu. Mungkin kalau nggak ikut malah nanti gini, nanti mungkin sampai lulus kalian masih penasaran, ini apaan sih gitu. Jadi itu malah menurutku malah bahaya gitu. Jadi kalau mungkin masih penasaran ya ikut aja, nggak apa-apa, mumpung masih ini juga semester 1. Nah nanti baru di semester berikutnya mungkin kalau udah merasa cocok atau mungkin nggak cocok bisa diputuskan kembali, seperti itu. Itu kalau yang bagian yang mau mencoba hal baru. Kalau yang mau mengembangkan ya kalian terserah sih mau yang bagaimana, seperti itu. Terima kasih Ipul untuk sharingnya. Nah kalau dari Ais gimana nih? Kalau dari aku sih setuju banget ya apa yang udah disampaikan tadi. Yang namanya organisasi atau UKM itu kan tujuannya ya untuk menambah pengalaman, menambah relasi, memperbanyak teman, menambah dan melatih skill-skill kita. Jadi kalau misalkan kita pengen ikut organisasi atau UKM tertentu tuh disesuaikan dengan passion dan bakat dan minat kita. Jadi usahakan itu jangan ikut UKM atau organisasi yang memang kalian ikut karena teman kalian ikut. Jadi misalkan kalian mau ikut organisasi atau UKM A itu karena teman kalian ikut dan kalian takut ikut organisasi yang memang kalian pengen ikuti hanya karena kalian takut nggak punya teman di situ. Jadi yang namanya organisasi itu kan ajang untuk kita mencari jati diri kita gitu. Jadi jangan takut kalian tuh nanti jadi nggak punya teman, kalian nggak bisa survive diri kalian sendiri gitu. Nah jadi kalau menurut aku sih kalau misalkan kalian pengen ikut organisasi atau UKM, kalian lihat dulu nih, kalian tuh kira-kira punya bakat dan minat apa gitu. Jadi jangan asal milih dan nanti takutnya kedepannya tuh bakal nyesel, kalian jadi nggak terlalu antusias, jadi merasa tuh kalian tuh udah nggak nyaman dan akhirnya kalian jadi mahasiswa yang hilang-hilangan dan bakal jadi struggle tersendiri nanti kalau dalam perkuliahan. Dari aku kayak gitu sih. Oke, makasih Ais. Makasih juga buat pendapatnya Ais sama Ipul. Emang benar banget sih kalau mau nentuin organisasi, UKM atau penelitian benar-benar harus dipertimbangin ya. Jangan sampai nanti menyusahkan diri sendiri. Nah, aku selanjutnya pengen tanya nih, kan kalian kemarin pernah nih ngerasain jadi mahasiswa di masa pandemi. Dari kalian gimana sih rasanya, suka dukanya gitu jadi mahasiswa pas belajar di tahun-tahun pandemi gitu. Mungkin dari Ais dulu kali ya, terus nanti lanjut ke Ipul. Oke, kalau dari aku perkuliahan secara daring gitu ya, itu memang ada dua sisi senangnya, sisi negatifnya. Sisi senangnya kita masih bisa berkumpul sama keluarga gitu kan, apalagi untuk anak yang memang nggak pernah merantau, nggak pernah jauh dari orang tua itu bakal senang masih ditemani orang tua, jadi kesehariannya tuh masih bersama orang tua dan masih bisa menghabiskan waktu bersama keluarga gitu kan. Terus di sisi lain kan juga daring itu kan nggak terlalu banyak menguras waktu dan tenaga gitu kan. Nah jadi bisa diisi nih waktu-waktu luangnya dengan mengikuti kegiatan lain yang lebih bermanfaat, atau mungkin ada yang part time juga. Jadi selain menambah uang jajan kan kalian jadi punya pengalaman nih bekerja sambil berkuliah sambil bekerja gitu kan. Terus kalau dukanya itu kita jadi nggak bisa kumpul sama teman-teman kita. Jadi teman-teman kita yang cuma ketemu di WhatsApp, kita nggak bisa ketemu secara langsung karena kan pasti beda kan antara teman yang apabila kita cuma kenal di WhatsApp sama ketika kita bertemu secara langsung. Terus juga kita jadi nggak bisa merasakan jadi mahasiswa gitu kan. Kalau misalkan kita berkuliah secara luring itu kan kita jadi merasakan oh mahasiswa tuh kayak gini gitu kan. Nah kalau daring kan jadi kita nggak bisa kita kayak sekolah biasa karena kan kita kelas 12 juga ada yang udah ini kan udah peralihan dari kita berangkat sekolah sampai kita akhirnya daring. Jadi mau daring maupun luring pastinya sih mempunyai suka duka. Nah kalau misalkan Oke, makasih Ais. Boleh nih sharing dari Ipul, gimana Pul? Kalau dari aku sih mungkin dulu pas awal-awal
eh, diterima itu kan kayak seneng, wah jadi mahasiswa Unsud gitu. Terus lama-lama kayak kok ini agak kecewa dikit gitu loh pas S3 itu kan tuh ada kayak ospek itu kan dulu. Nah itu udah kok online gitu kan. Nah itu udah mulai nyeselnya, bukan nyesel sih, kecewa itu di sana itu. Waktu itu kan UTBK-nya udah offline, untuk waktu itu kan UTBK juga offline walaupun dibatasi. Aku kira besok perkuliahannya bakal offline gitu kan. Nah ternyata ya karena mungkin pandeminya mungkin masih gitu-gitu aja, jadi ya terpaksa online gitu kan. Nah untuk online sendiri ya menurutku sih gimana yo, ada suka ada dukanya sih. Untuk sukanya mungkin kayak untuk ini sih, persiapan mau kuliahnya itu nggak terlalu banyak juga. Mungkin yang tadinya kalau luring kita perlu kos, terus mungkin outfitnya juga harus diperhatiin juga, sama mungkin kalau online kita ya jujur aja sih, mungkin kalau online kayak gimana ya tahu sendirilah mahasiswa online gimana. Kayak kalau pas kelas kita ya maksudnya kalau kita luring di kelas ya kita duduk gitu harus merhatiin benar gitu kan. Kalau kita online kan dari dosen juga mungkin kurang perhatikan gitu, jadi ya kayak semuanya kita sendiri. Kadang juga ya jujur-jujuran aja, kalau pas online juga sering ninggal kelas juga gitu kan. Nah mungkin itu sih. Cuma kalau online juga mungkin dari saya, karena mungkin dari saya itu daerahnya di bagian Kebumen yang paling ini sih, lumayan pelosok, jadi untuk jaringan agak susah. Jadi ya mungkin kalau kelas kadang cukup ini perlu effort yang sangat-sangat sih. Sama kalau online juga device juga harus ini, kita untuk device harus benar-benar disiapin, baterai full dan lain-lain. Jadi itu malah menurutku cukup memberatkan sih. Kalau dari aku, kalau perbandingan online sama offline, mendingan offline, karena offline kita mungkin tinggal bangun pagi terus berangkat, mandi terus berangkat. Nah habis itu ya tinggal kuliah di sana. Sama kalau offline kan kita nggak terlalu mempersiapkan device kita juga, kadang malah nggak pakai laptop maupun HP gitu. Jadi mungkin cuma buku dari dosennya, sama mungkin cuma presentasi doang sih pas offline. Jadi menurut saya ya untuk online sendiri waktu itu cukup mengecewakan sih bagi saya gitu. Karena tapi untungnya sih untuk semester berikutnya alhamdulillah udah seperti ini. Oke, makasih buat sharingnya. Nah, tadi kan udah sempet disinggung sedikit ya mengenai offline. Nah, karena kebetulan dari Unsud sendiri kita udah offline ya. Jadi pasti ada rasa tersendiri, ada suka, ada dukanya. Nah, kalau dari kalian gimana nih? Untuk Ais, gimana Ais? Iya, kalau dari aku suka duka selama berkuliah secara offline ya. Yang sukanya ya karena bisa ketemu sama teman-teman, jadi kita bisa ngobrol, kita bisa cerita, jadi kita bisa menambah relasi gitu. Apalagi kalau dari jurusanku agrotek kan lumayan banyak gitu kan mahasiswanya, jadi bisa mengenal satu sama lain walaupun kadang juga masih nggak ngerti, tiba-tiba satu kelas tapi nggak ngerti ini tuh siapa gitu. Dan kalau misalkan di perkuliahan secara offline ini kita jadi tahu satu sama lain gitu. Terus kalau duka itu baru ngerasain beberapa hari ya, beberapa minggu ya, perkuliahan secara offline tuh capek banget ternyata. Jadi emang butuh waktu, butuh tenaga yang emang semuanya tuh bikin down, bikin stres. Perkuliahan offline ini kalau dari aku sendiri walaupun jamnya nggak terlalu sibuk tapi benar-benar menyita waktu gitu. Jadi kayak
merasa selalu kekurangan waktu di setiap harinya, baik itu untuk mengerjakan tugas, untuk me time sendiri itu susah gitu. Walaupun aku tuh lumayan sering keluar, jadi antara aku tuh harus membagi waktu berkuliah terus mengerjakan tugas dan aku tuh harus keluar tuh emang masih belum bisa mengatur gitu. Jadi memang kadang-kadang ketabrakan, terus juga akhirnya aku jadi merasa ini memang harus ini sih, tapi jadi pengalaman tersendiri sih kalau perkuliahan secara luring itu ada enaknya ada enggaknya. Kalau dari itu sih kayak gitu. Oke, makasih Ais. Nah, boleh dong gantian dari Ipul, gimana Pul? Ya, kalau menurutku ini kayak sama aja ini sih, apa ya, di PHP-in di apa ya sama pemerintah gitu. Awalnya kita dari kelas 11 semester 2 ya itu kan udah online, udah setahun setengah, itu udah kayak nyaman banget lah online gitu kan ya. Udah itu terus di kuliah udah online juga lagi kan, itu banyak yang mungkin merasa nyaman juga sih gitu. Jadi pas awal-awal kita ada pengumuman offline gitu kan, sebenarnya kan kita kan apa ya, wacana buat offline tuh sering kan. Misal pas waktu itu mau offline tapi gak jadi, nah itu pas waktu itu walaupun gak jadi itu apa ya, di grup kan kita ada grup angkatan gitu, itu ribut semua. So apa kayak ini gimana kok offline sih gitu kan, kayak malah kayak mereka malah kurang siap gitu. Jadi mungkin karena itu tadi yang terlalu nyaman sama online gitu, sama mungkin ini sih karena tadi terlalu nyaman, jadi ya dari mereka kayak kurang apa ya, kurang serak aja sama offline. Ya benar tadi, untuk offline sendiri menguras banyak tenaga ya, apalagi yang mungkin jadwalnya itu kan untuk dari prodi aku sendiri itu belum apa ya, belum bisa milih sendiri, jadi masih dipaketin sama sana. Jadi untuk apa, jadwal kebetulan waktu itu ada di mana hari aku dapat 3 matkul itu urutan semua dari pagi sampai sore. Nah waktu itu pernah satu hari itu ada 2 jam kelas berganti, jadi dari 5 kelas itu urutan semua dari pagi sampai sore. Nah itu yang menurutku waktu itu aku posisinya belum sarapan, jadi pas di sekitar jam 12-an itu udah kayak pandangnya tuh gelap semua, bener itu. Terus teman-teman aku juga banyak yang ngeluh, kayak kan waktu di jam ketiga itu kalian dosennya itu nanti. Nah waktu itu temanku bilang, Pak kita seharian belum istirahat. Terus untungnya waktu itu dosennya agak ini sih, agak apa ya, mengerti dengan mahasiswanya, jadi dikasih waktu mungkin sekitar 20 menit apa ya, kita buat makan dulu dan istirahat. Dan jadi pas itu langsung ya kembali normal lagi. Waktu itu udah malah hampir pingsan sih menurutku sih, udah gelap pandangannya gitu. Nah itu apa ya, cukup ini sih melelahkan juga. Di samping itu juga mungkin karena kita kuliahnya offline juga, mungkin di organisasi juga rapatnya mungkin mulai offline juga, jadi itu bagi waktunya juga cukup. Terus ini sih ekstra juga, kayak mungkin banyak ini yang tabrakan, mungkin jadwalnya juga kadang gini sih. Kalau offline juga bingung juga, dimana sekarang kan posisi ini kontrakanku agak jauh sih dari Unsud, dari kampusku. Nah dikala aku dapat ini matkul yang mungkin agak apa ya, bolong-bolong, mungkin misal jam 7 ada matkul, selesai jam 9 sampai jam 11 itu kosong gitu kan. Itu kan posisi mau pulang tapi gimana mau lanjut tapi kelamaan gitu kan. Nah beda sama pas offline. Kalau pas offline kita kan
ya bebas kita mau ngapain kan, walaupun kita jam segitu kita bisa mungkin bantuin ibu di rumah gitu kan. Kalau pas di kampus kan kita kan posisinya mau pulang juga ini sih, maksudnya agak berat juga nanti balik lagi gitu. Mungkin untuk offline sendiri itu sih. Oke, makasih banget buat Ais sama Ibu untuk sharingnya. Ternyata ketika ngejalanin jadi mahasiswa ini banyak yang harus kita pertimbangkan ya, dari persiapan pas mabanya, kemudian pas kita milih organisasinya, terus pas kita jalanin kuliahnya baik secara online maupun offline, ternyata ada banyak hal yang harus kita jalanin dan kita harus belajar manajemen waktu. Dan pokoknya nanti apa yang kita lakuin itu insya Allah bakal membuahkan hasil. Dan buat teman-teman maba yang besok akan ngejalanin ini semua, jangan takut buat ambil sesuatu, jangan takut untuk mengambil pengalaman, peluang, karena nanti insya Allah nggak akan mengkhianatin hasil ya. Oke, sekian dari podcast kali ini, semoga bisa membantu kalian dengan informasi yang kami sharing. Ada kurang lebihnya kita mohon maaf. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you.